Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat dan salam bahagia Bapak dan Ibu Guru Penggerak. Saya Joko Pujianto, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Semarang dari SMA Negeri 1 Bergas. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi modul 1.1 pada koneksi antar materi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan dan pengajaran adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan, karena pengajaran adalah bagian dari proses pendidikan dengan pemberian ilmu yang bermanfaat untuk keberhasilan secara lahir dan batin, menuntun anak mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, serta kemerdekaan sebagai manusia seutuhnya. Ki Hajar Dewantara membedakan pengajaran dan pendidikan. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan, sebuah proses pendidikan dalam memberi ilmu atau sesuatu yang berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Adapun pendidikan adalah memberi tuntunan terhadap kekuatan kodrat, baik kodrat alam maupun kodrat zaman yang dimiliki anak agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.1, bahwasannya ketika proses pembelajaran di kelas, siswa adalah objek pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran hanya sebatas transfer materi pembelajaran saja, dan akhirnya dalam pengambilan nilai dari proses pembelajaran hanya mengambil dari aspek kognitif saja tanpa melihat dari aspek-aspek penilaian yang lain. Lalu sebagai indikator bahwa pembelajaran sudah tuntas, itu berdasarkan dengan nilai KKM yang sudah dicapai oleh siswa, karena materi itu lebih penting daripada hal-hal yang kognitif. Dan akibatnya saya selalu mengeluh jika ada siswa yang tidak tuntas KKM pada setiap materi pembelajaran. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, ternyata pemikiran dan perilaku saya dalam pembelajaran kurang tepat. Karena sesuai dengan Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran seharusnya saya lakukan secara menyeluruh. Aspek-aspek pembelajaran sesuai dengan Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu memuat tentang aspek spiritual, yang kedua aspek budaya, yang ketiga aspek sosial, yang keempat psikomotor, yang kelima afektif, dan yang keenam adalah kognitif. Dan kesemuanya itu harus saya lakukan sebagai bentuk proses pembelajaran yang menyeluruh. Dan tentunya aspek pembelajaran tersebut mengutamakan bahwasannya siswa adalah subjek pembelajaran, bukan lagi hanya sebatas objek pembelajaran. Dalam hal ini, yang dimaksud siswa adalah subjek pembelajaran adalah siswa bebas mengemukakan pendapat. Yang kedua, bebas berekspresi sesuai dengan karakteristik siswa masing-masing dan juga bebas berkreasi sesuai dengan inovasi dari siswa tersebut, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh siswa. Adapun guru hanya sebatas fasilitator pembelajaran untuk menuntun siswa agar mencapai keberhasilan dalam proses pendidikan. Pada proses pembelajaran, guru adalah fasilitator pembelajaran, yang mana dalam proses pembelajaran tersebut, guru harus memiliki sifat yang sabar, ikhlas, dan juga tulus hati untuk menghadapi segala situasi dan kondisi yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu memahami karakteristik siswa, karena pada hakikatnya siswa memiliki keunikan tersendiri akan karakter dan latar belakang siswa. Dan yang ketiga, guru sebagai fasilitator pembelajaran harus memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki siswa tersebut. Selanjutnya, hal yang harus segera saya terapkan dalam proses pembelajaran agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama,
adalah merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Yang kedua, setelah merancang pembelajaran, tentunya menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, sebagai guru, saya harus mampu menjadi teladan bagi siswa, baik dalam ucapan dan perbuatan. Sebagaimana dalam sebuah filosofi Jawa bahwasannya guru adalah digugu dan ditiru. Digugu omongannya atau ucapannya, dan ditiru segala perbuatan baiknya. Guru sebagai fasilitator pembelajaran harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan siswa untuk mampu memahami karakter dan latar belakang siswa. Selanjutnya, guru sebagai fasilitator pembelajaran harus menuntun kegiatan pembelajaran yang mampu mengarahkan keberhasilan proses pembelajaran. Karena pada hakikatnya, pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut. Dan tentunya, hal yang saya terapkan dalam pembelajaran tentunya berpedoman pada filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yaitu memerdekakan anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.